Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama aku Galis Putra Berlanti. Aku dari kelas 10 MIPA 4. Di sini aku akan membahas materi yaitu tentang virus. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita mulai aja ya. Baiklah, yang pertama di sini aku akan menjelaskan yaitu pengertian virus. Virus termasuk bagian dari mikroorganisme. Dinamakan bagian dari mikroorganisme karena merupakan makhluk hidup dengan ukuran hanya beberapa mikro atau mungkin lebih kecil dari itu. 1 mikro sama dengan 0,001 milimikron. Virus merupakan organisme parasit yang mana ia membutuhkan inangnya untuk bertahan hidup. Virus menemukan inangnya untuk bereproduksi, termasuk melalui sel tubuh manusia. Tanpa menumpang ke tubuh inangnya, ia tidak bisa mereplikasi diri. Bahkan beberapa virus dapat membunuh sel inangnya untuk dapat berkembang biak. Jika ia tidak menemukan inangnya, virus tidak bisa hidup dalam waktu yang lama. Kedua, ciri-ciri virus. Virus sering diperdebatkan statusnya sebagai makhluk hidup karena ia tidak dapat menjalankan fungsi biologisnya. Lalu, apa saja ciri-ciri virus? Berikut beberapa di antaranya. 1. Hanya memiliki satu jenis asam nukleat yang diselubungi oleh kapsid atau selubung protein. Asam nukleat ini yaitu DNA dan RNA. Kedua, ukurannya sangat kecil yaitu antara 25 sampai 300 nanometer. Untuk 1 nanometer sama dengan 10 sampai 9 meter. 3. Tubuh virus tidak berbentuk sel sehingga virus tidak memiliki inti sel membran plasma dan sitoplasma. Keempat, virus hanya dapat hidup dan berkembang biak pada sel hidup atau dikenal juga sebagai parasit intraseluler obligat. 5. Virus merupakan suatu makhluk metaorganisme. 6. Virus memiliki beberapa bentuk tubuh. Bentuk tubuh virus yaitu bulat, batang, bentuk T, dan silindris. Struktur tubuh virus. Pada umumnya, struktur tubuh yang dimiliki oleh virus terdiri dari asam nukleat dan kapsid. Selain itu, virus juga memiliki struktur tambahan. Asam nukleat ini terdiri dari DNA atau deoksiribonukleik acid atau RNA ribonukleik acid. Secara umum, struktur tubuh virus terdiri atas 4 bagian utama yaitu kepala, isi tubuh, ekor, dan kapsid. Struktur virus. Kepala virus memiliki kepala berisi DNA atau RNA menjadi bahan genetik kehidupannya. Isi kepala ini dilindungi oleh kapsid, yaitu selubung protein yang tersusun oleh protein. Kapsid adalah lapisan berupa rangkaian kapsomer pada tubuh virus yang berfungsi sebagai pembungkus DNA atau RNA. Fungsi kapsid ini adalah sebagai pembentuk tubuh dan pelindung bagi virus dari kondisi lingkungan luar. Isi tubuh virus atau biasa disebut virion adalah bahan genetik yang berupa salah satu tipe asam nukleat DNA atau RNA. Tipe asam nukleat yang dimiliki virus akan mempengaruhi bentuk tubuh virus. Virus dengan isi tubuh berupa RNA biasanya berbentuk menyerupai kubus, bulat, atau polihedral. Contohnya pada virus-virus penyebab penyakit poliomyelitis, virus influenza, dan virus radang mulut dan kuku. Ekor merupakan bagian dalam struktur tubuh virus yang berfungsi sebagai alat untuk menempelkan diri pada sel inang. Ekor yang melekat di kepala ini umumnya terdiri atas beberapa tabung tersumbat yang berisi benang dan serat halus. Jenis-jenis virus. Yang pertama yaitu virus DNA. Virus DNA adalah virus yang materi genetiknya berupa asam nukleat yang berbentuk rantai ganda berpilin. Di dalam sel inangnya, DNA pada virus akan mengalami replikasi menjadi beberapa DNA dan juga akan mengalami transkripsi menjadi RNA. RNA kemudian mengalami translasi untuk menghasilkan protein selubung virus. Masih di dalam sel inang, DNA dan protein virus memproduksi diri menjadi virus-virus baru. RNA juga akan membentuk enzim penghancur lisozim sehingga sel inang lisis hancur dan virus-virus keluar untuk menginfeksi sel inang lainnya. Contoh virus ini adalah papiloma, paliloma, parvovirus B19, adenovirus, herpes simplex 1, luka di sekeliling mulut, herpes simplex 2, perlukaan genital. Varicella zoster, cacar air, virus Epstein-Barr, Cytomegalovirus, Vaccinia, Roseola, cacar sapi, dan cacar. Yang kedua yaitu virus RNA.
Virus RNA adalah virus yang materi genetiknya berupa asam nukleik berbentuk rantai tunggal atau ganda tidak berpilin. Di dalam sel inangnya, RNA pada virus akan mengalami transisi balik menjadi hibrid RNA dan DNA, dan akhirnya membentuk DNA. Selanjutnya, DNA virus akan masuk ke inti sel inangnya, menyisip ke dalam DNA inangnya. DNA virus akan merusak DNA inangnya dan membentuk RNA. RNA akan mengalami translasi untuk menghasilkan protein selubung virus untuk membentuk virus-virus baru. Contoh virus ini HIV, AIDS, influenza, virus hepatitis E, poliovirus, dan lain-lain. Dampak positif virus. Istilah virus memiliki konotasi terhadap sesuatu yang mematikan, tetapi reputasi buruk ini tidak berlaku secara universal sebab virus memang tidak selalu merugikan. Terdapat beberapa virus yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Berikut beberapa di antaranya. 1. Bidang kesehatan. Beberapa virus yang berperan di bidang kesehatan sebagai pencegahan kanker serta pengendalian kesehatan tubuh adalah sebagai berikut. Virus berperan dalam pembuatan beberapa vaksin seperti vaksin polio, campak, cacar, kanker, dan lain-lain. Beberapa virus berperan dalam melakukan pengendalian terhadap beberapa sel kanker yang akan dibunuh dengan menggunakan cell killing effect virus secara langsung dibanding menggunakan sistem imun. Virus Direct Engine Product Therapy atau VDPT merupakan sebuah terapi virus di mana sel yang menjadi target dimasukkan enzim yang dapat mengaktifkan dan menonaktifkan prekursor maupun sitokin yang tersusun secara sistematis. Terapi gen dengan mengubah gen penyebab infeksi menjadi gen penyembuh. 2. Bidang pertanian. Manfaat virus di bidang pertanian dapat dilihat dari penggunaan organisme biologis dalam mengendalikan kerusakan oleh hama atau biasa disebut dengan pengendalian biologis. Kegiatan ini sudah banyak digunakan pada sistem-sistem pertanian, berikut beberapa di antaranya. 1. Pengendalian hama serangga melalui Bauloviruses atau sekelompok virus yang dapat menginfeksi serangga atau arthropoda lainnya. Bauloviruses ditanamkan pada gen tanaman pertanian, kemudian larva serangga memakan tumbuhan tersebut. Virus kemudian menginfeksi sel dan tubuh di dalam tubuh larva tersebut dan lama-kelamaan merusak jaringan tubuhnya. Integritas pest manajemen penerapan IPM ini mengandalkan agen-agen biologis sehingga mengurangi penggunaan pestisida yang dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan. EduFriends. Bidang sains. Pengembangan ilmu virus telah digunakan luas pada studi molekuler dan seluler yang dapat digunakan untuk memanipulasi dan mengetahui fungsi-fungsi dari sel. Selain itu, virus juga dapat digunakan sebagai penelitian genetik seperti replikasi DNA, transkripsi, farmasi RNA, farmasi protein, dan DNA dasar dari ketahanan tubuh. Dampak negatif virus. Penyakit pada hewan. Virus rabies atau virus rhinovirus merupakan virus yang dapat menyerang sistem saraf pusat manusia dan otak. Akibatnya, tubuh tidak akan mampu untuk bergerak dan menimbulkan hidrofobia. Virus ini ditularkan kepada manusia melalui gigitan hewan berdarah panas yang telah terjangkit virus rabies ini, seperti gigitan anjing, kera, kelelawar, hingga rakun. Oleh karena itu, ada baiknya untuk selalu berhati-hati dengan hewan liar dan melakukan vaksinasi untuk hewan peliharaan di rumah. Selain itu, ada juga virus avian influenza tipe A H5N1 yang sempat terkenal di Indonesia karena penyebaran wabahnya saat itu. Virus ini rupanya menyerang hewan unggas seperti burung dan ayam. Hal berbahayanya ialah virus ini mampu menular kepada manusia. Penyakit pada tumbuhan. Virus tobacco mosaic merupakan penyebab penyakit mozaik tumbuh-tumbuhan tembakau. Faktanya, virus ini merupakan cikal bakal penanaman kata virus dan cabang ilmu mempelajari tentang virus, virologi. Penyakit pada manusia. Beberapa penyakit yang diderita manusia pada umumnya disebabkan adanya serangan virus dalam tubuh. Virus memiliki ukuran mikroskopis yang berkisar antara 20-300 milimikron. Berikut ini macam-macam virus biologi yang mengancam kesehatan manusia. EduFriends. 1. Virus HIV, 2. Virus Ebola, 3. Virus Corona, Parimoxvirus, 4. Virus herpes simplex, 5. Virus poliomyelitis. Demikian pengertian ciri, struktur, jenis, dampak positif dan negatif virus. EduFriends. Semoga ini bermanfaat. Selamat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.